Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Tentu saja nikmat terbesar adalah nikmat ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Nikmat yang memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran beliau hingga yaumil akhir. Kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada antuna semua untuk mengikhlaskan niat dan menjaga adab dalam bermajlis, menjaga dan memastikan video dan audio selama kajian berlangsung dalam keadaan off. Dan pada sesi tanya jawab, silakan berinteraktif dengan Ustadz. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand terlebih dahulu, atau menuliskannya pada kolom chat yang insya Allah akan kami bacakan satu persatu. Baik, sebelum kajian kami mulai, izinkan kami membacakan profil pemateri, yaitu Ustadz Dr. Irfan Yuhadi MSI Hafizahullah Ta'ala. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 26 Maret 1984. Riwayat pendidikan beliau, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, S1 Teknik Industri, Universitas Putra Bangsa Surabaya, lulus pada tahun 2006, S2 Psikologi Pendidikan Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lulus tahun 2013, S3 Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, lulus pada tahun 2018. Pada ilmiah beliau, di antaranya Syarah 10 Hadis Pilihan di tahun 2018, Ensiklopedia Hadis Pilihan di tahun 2018, Syarah Hadis Jibril di tahun 2019, Hadis-Hadis Qudsi dalam Arba'in An-Nawawi di tahun 2019, Hadis-Hadis Asbabun Nuzul di tahun 2020, dan lain-lain. Alhamdulillah, Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Al-Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat adanya makanan, serta rasa aman, semuanya membantu kita untuk bisa duduk di majelis ilmu yang mulia. Nikmat kesehatan, nikmat rasa aman merupakan nikmat-nikmat besar yang patut kita bersyukur karenanya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan dalam salah satu sabdanya, beliau menyatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jazadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa seorang hamba yang berada di pagi harinya, dia dalam kondisi aman, sehat badannya, dan ada makanan pokok yang bisa dia konsumsi untuk satu hari itu, maka sungguh telah dikumpulkan semua kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, kita sempatkan, kita luangkan di tengah-tengah kesibukan kita untuk duduk bersama mempelajari agama Islam yang mulia. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari satu hadis qudsi yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan umat Islam. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi dia bukan dalam rangkaian susunan kemukjizatan seperti Al-Quran. Kalaulah seorang membaca Al-Quran, satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan, maka hadis qudsi tidak sampai pada tingkatan seperti itu. Akan tapi di hadis qudsi, di sana banyak sekali tarbiyah tentang tazkiyatun nufus. Kalaulah hadis-hadis nabawi banyak membahas tentang fikih, tentang bagaimana seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana seorang berinteraksi dengan manusia, maka di dalam hadis qudsi seorang akan diajari
bagaimana dia membersihkan dirinya, bagaimana dia berakhlak mulia, bagaimana dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah dengan sesama manusia. Sehingga kita pilih tema pada kesempatan kali ini yaitu salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama baqa'ukum fima salafa qablakum minal umami kama baina salatil asri ila ghurubis syamsi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbandingan kalian dengan umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kalian sebagaimana salat asar hingga terbenam matahari. Utiya ahlu Taurati Tauratah. Orang-orang ahlu Taurah, mereka diberikan kitab Taurat mereka. Fa'amilu hatta idan tasafan nahari ajazu. Maka mereka mengamalkan isi Taurat dan mereka akhirnya lelah, kemudian mereka pun berhenti. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'u'tu kiratan. Masing-masing dari ahlu Taurat mendapatkan satu kirat. Thumma utiya ahlul injilah. Kemudian datanglah orang-orang ahli Injil, mereka diberikan Injil kepada mereka. Ta'amilu ila salatil asri. Mereka mengamalkan dari mulai berhentinya orang-orang ahlu Taurat, orang-orang Bani Israel, kemudian dilanjutkan dengan orang-orang ahlul Injil sampai datangnya waktu asar. Thumma ajazu, kemudian mereka pun lelah. Thumma utiya ahlul Injil, thumma u'tu kiratan, kemudian masing-masing dari ahlul Injil diberikan satu kirat. Thumma utina al-Qur'ana, kemudian kami, itu umat Islam, diberikan Al-Quran. Fa'amilna ila ghurubis syamsi. Kami mengamalkan Al-Quran dari mulai berhentinya orang-orang ahlul Injil sampai terbenamnya matahari. Fa'u'tina kirataini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua kirat. Faqala ahlul kitabain, maka dua ahlul kitab yang sebelumnya berkata, ay rabbana a'taita haula'i kirataini. Wahai Rabb kami, Engkau telah memberikan kepada mereka umat Islam dua kirat. Wa a'taitana kiratan. Sedangkan Engkau hanya memberikan untuk kami satu kirat. Wa nahnu kunna aktsara amalan. Sedangkan kami lebih lama beramalnya, lebih panjang masanya. Qala Allah azza wa jalla. Maka Allah azza wa jalla pun berfirman, disinilah letak hadis qudsinya, hal zalamtukum min ajrikum min syai', apakah aku telah mendolimi kalian dari pahala kalian sedikit pun? Qalu la, maka Allah menyatakan tidak. Fahuwa fadli utihi min man asya'u. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaanku yang aku berikan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Hadis yang mulia ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 557. Sebelum kita keluarkan beberapa faedah dari hadis yang mulia ini, kita coba mengenal biografi sahabat perawi hadis, yaitu biografi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat dari rumah orang-orang Quraisy yang terhormat di masa jahiliyah. Dia lahir di Makkah Al-Mukarramah pada tahun ke-10 sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar adalah sahabat yang pemberani. Di usia 15 tahun dia sudah ikut dalam perang Khandaq tahun 5 Hijriah, ikut dalam perang bersama Ja'far bin Abu Talib, dan ikut juga perang Mu'tah, serta ikut juga dalam Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma adalah sahabat yang paling ittiba terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada satu amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abdullah bin Umar berupaya untuk mengamalkannya. Beliau dipercaya memberi fatwa di masa Islam selama 60 tahun, dan ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala terbunuh,
Beliau ditawari untuk menjadi khalifah, menggantikan Utsman bin Affan di tahun 35 Hijriah, akan tapi beliau menolaknya. Di antara karamah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya suatu ketika suatu kaum itu terhalang melewati sebuah jalan karena ada seekor macan yang menghalangi mereka tengah jalan itu. Maka datanglah Abdullah bin Umar, dia turun dari ontanya, dia pegang telinga macan itu, dipinggirkan dari jalan sehingga manusia bisa lewat dan macan itu tidak menerkam Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Umar ini adalah sahabat yang terakhir wafat di Makkah tahun 73 Hijriah, dan Abdullah bin Umar dinobatkan oleh ulama-ulama ahlul hadis sebagai sahabat terbanyak kedua yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang jumlahnya sebanyak 2.630 hadis. Jadi, rating kedua setelah Abu Hurairah, sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan salah satu hadisnya adalah hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Umar tentang keutamaan umat Islam. Pelajaran yang pertama, bahwa umat terdahulu yang dimaksudkan adalah ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebagaimana disebutkan dalam potongan hadis di atas, dalam redaksi innama baqa'ukum fima salafa qablakum minal umam. Perbandingan antara kalian dengan umat-umat sebelum kalian. Maka umat sebelum kalian yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law salaku jufra dabbin lasalaktumu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law salaku jufra dabbin lasalaktumu. Seandainya mereka masuk ke dalam lubang dab, niscaya kalian akan mengikutinya. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah orang-orang terdahulu yang engkau maksudkan adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang ahlul kitab? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman, kalau bukan mereka maka siapa lagi? Sehingga ketika tidak ada indikasi bahwa umat yang terdahulu itu selain Yahudi dan Nasrani, maka yang dimaksud dengan umat-umat terdahulu adalah Yahudi dan Nasrani, yaitu orang-orang ahlul kitab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah tentang ayat puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka menurut Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, ada dua tafsiran pada ayat di atas yang dimaksud dengan orang sebelum kalian. Yang pertama adalah ahlul kitab, dan sebagian yang lainnya adalah seluruh manusia. Namun tafsiran yang lebih kuat insya Allah bahwa dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian yaitu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, ahlul kitab yang mendapatkan pahala adalah yang mengamalkan kitab sucinya hingga meninggal dunia sebelum kitab suci mereka dihapus. Ahlul kitab yang mendapatkan pahala adalah ahlul kitab yang mengamalkan kitab suci mereka sampai mereka meninggal dunia dan sebelum kitab mereka dihapuskan. Sebagaimana disebutkan dalam potongan hadis, "Utiya ahlut Taurati Taurata,
fa'amilu hatta idan tasafan naharu ajazu fa'utu qiratan thumma utiya ahlul injila injil thumma utiya ahlul injili injila fa'amilu ila salatil asri thumma ajazu fa'utu qiratan. Maka orang-orang Yahudi yang mendapatkan pahala 1 qirat yang disebutkan dalam hadis itu adalah orang-orang Yahudi yang mengamalkan kitab Taurat mereka. Lalu mereka meninggal dunia sedangkan kitab Taurat belum dihapus dengan turunnya Injil. Demikian pula orang-orang Nasrani yang mendapatkan pahala 1 qirat adalah orang-orang Nasrani yang mengamalkan kitab Injil mereka sampai mereka meninggal dunia sebelum datangnya Al-Quran yang menghapus berlakunya kitab Injil tersebut. Itu yang dimaksud dengan mereka mendapatkan 1 qirat. 1 qirat yaitu mereka yang mengamalkan kitab suci mereka sampai mereka meninggal dunia sebelum kitabnya dihapus dengan datangnya kitab-kitab yang setelahnya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia keutamaan umat Islam yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma adalah perintah untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Perintah untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Pelajaran yang ketiga ini diambil dari potongan hadis "Tsumma utinal Qur'ana fa'amilna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami diberikan Al-Quran fa'amilna, dan kami mengamalkannya. Sehingga seorang muslim yang mengamalkan kandungan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah Rabb semesta alam. Dan seorang muslim yang mengamalkan Al-Quran, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah. Beliau pernah mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, "Man ahabbal Qur'ana fahuwa yuhibbullahu wa rasuluh." Barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sebuah perumpamaan yang buruk bagi orang-orang yang tidak mempelajari, yang tidak mengamalkan kitab suci mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Mathalul ladzina hummilun tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qawmil ladzina kadzabu biayatillah. Wallahu la yahdil qawmal zalimin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat kepada mereka, thumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak membawanya, artinya mereka tidak mempelajari dan tidak mengamalkannya. Kamathalil himari yahmilu asfar, seperti himar, seperti keledai yang memikul kitab-kitab kuning. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah, sungguh buruk permisalan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak berikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Seekor keledai ketika dia membawa kitab-kitab kuning yang besar dan berat yang berisi faidah dan keilmuan, maka keledai itu tidak akan bertambah cerdas, tidak bertambah pintar, karena dia tidak bisa memahami apa yang ada di atas punggungnya. Maka demikianlah perumpamaan yang buruk yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mengamalkan kitab suci mereka. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in tentang ayat yang mulia ini? Beliau menyatakan, meskipun perumpamaan yang disebutkan dalam ayat ini diberikan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang yang diberikan Taurat, namun maknanya juga berlaku bagi orang-orang yang diberikan Al-Quran kepada mereka. Jika ia tidak mau mengamalkannya, tidak memenuhi haknya,
dan tidak memelihara sebagaimana mestinya, maka mereka seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah tadi. Maka kita mengingatkan pada diri pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita berusaha untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan. Berikutnya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis keutamaan umat Islam adalah keutamaan umat Islam adalah amalannya sedikit namun pelipat gandaan pahalanya besar. Di antara keutamaan umat Islam, amalan mereka sedikit namun pelipat gandaan pahalanya besar. Sebagaimana disebutkan dalam potongan hadis, fa'amilna ila ghurubis syamsi fa'u'tina qirataini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengamalkan Al-Qur'an hingga terbenamnya matahari. Lalu masing-masing dari kita diberikan 2 qirat dan 2 qirat. Usia umat Islam rata-rata hanya sekitar 60 dan 70 tahun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur ummati min 60 sanatan ila 70 sanah. Rata-rata usia umatku adalah 60 sampai 70 tahun. Meskipun rata-rata umat Islam tidak sepanjang usianya dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, akan tapi umat Islam amalan mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 100%, 2 kali lipatnya dari amalan umat-umat yang sebelumnya. Salah satu amalan yang pelipat gandaannya besar misalnya adalah ketika Lailatul Qadar. Seorang yang melakukan amalan ibadah ketika Lailatul Qadar, maka amalannya yang dilakukan pada malam itu Allah lipat gandakan 1000 tahun atau sekitar 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Qadar, Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan banyak sekali seorang yang baca Al-Quran misalnya, maka satu hurufnya diganjar dengan 10 kali lipatnya. Seorang yang melakukan salat dilipat gandakan seperti 10 salat. Dan demikian pula amalan-amalan yang lainnya, sehingga meskipun secara usia mereka sebentar, tidak lama, tetapi pahala dari amalan mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang kelima yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia Abdullah bin Umar adalah keadilan, yaitu memberikan untuk semua meskipun tidak harus semuanya sama. Keadilan adalah memberi untuk semua, tetapi tidak harus semuanya mendapatkan bagian yang sama. Poin yang kelima ini terambil dari pelajaran dari redaksi hadis. Qala Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hal zalamtukum min ajrikum min syai'?" Apakah aku telah mendolimi pahala kalian? Ketika orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka bertanya kepada Allah, kenapa kami hanya mendapatkan 1 qirat, sedangkan kami telah beramal jauh lebih panjang daripada umat Islam? Maka Allah balik bertanya, apakah ada pahala kalian yang kami zalimi? Qalu, maka mereka mengatakan tidak, ya Allah. Dari potongan ayat atau hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa umat Islam dan umat-umat sebelumnya telah mendapatkan pahala. Umat-umat sebelumnya mendapatkan pahala 1 qirat dan umat Islam mendapatkan 2 qirat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya. Mereka telah beramal dan Allah berikan pahala dari apa yang mereka amalkan. Semuanya mendapatkan bagian, meskipun tidak semuanya mendapatkan bagian yang sama. Dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu tentang memberi atau keadilan itu tidak harus memberi secara sama, tetapi semua mendapatkannya. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah menceritakan, "A'tani abi atiyatan." Suatu ketika bapakku, itu Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, dia memberikan kepadaku, kata Nu'man, sebuah pemberian. Faqalat Amratu binti Rawahah, maka berkatalah Amrah binti Rawahah, itu ibunya Nu'man,
la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan meridai pemberian ini sampai engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'man ibunya adalah Amrah, dan Amrah melihat bapaknya, yaitu bapaknya dari Nu'man memberikan kepada putranya, maka dia mengatakan aku tidak ridha sampai dipersaksikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dikatakan inni a'taitu bani min Amrata binti Rawahah atiyatan. Kata bapakku, wahai Rasulullah, aku telah memberikan kepada salah satu putraku dari Amrah, yaitu sebuah pemberian. Fa'amaratni an ushhidaka ya Rasulullah. Maka Amrah merintahkan kepadaku agar engkau mempersaksikan pemberian ini, wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "A'taita sa'ira waladika mithla hadha?" Apakah engkau juga memberi seperti ini kepada anak-anak? Artinya engkau juga memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lainnya. Qala, la, kata Bashir, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Qala, maka kata Nu'man, faraja'a faradda atiyatahu, maka akhirnya ia pun pulang dan mengambil kembali pemberiannya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dalam kisah yang singkat ini, bahwa Bashir tidak diizinkan oleh Nabi memberikan kepada Nu'man karena Bashir tidak memberikan kepada anak-anak yang lainnya. Maka kembali lagi, adil adalah memberi untuk semua meskipun tidak sama dalam pemberian semuanya itu. Dan kemudian pelajaran yang terakhir, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang keenam, yaitu Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya. Allah pemilik langit dan bumi, pemilik kerajaan langit dan bumi, berhak memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya di kalangan para hambanya, baik itu memberikan kesehatan, kekayaan, dan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Maka tugas kita sebagai seorang hamba berusaha untuk mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita tidak perlu hasad terhadap pemberian yang Allah berikan kepada makhluk, kepada orang yang lainnya. Tidak boleh kita merasa iri kepada apa yang Allah berikan kepada orang yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang mensyukuri nikmat-nikmatnya. Orang-orang yang hasad, maka orang seperti ini akan mendapatkan kesusahan, baik ketika di dunia, apalagi nanti di kehidupan akhiratnya. Siapa itu orang yang hasad? Orang yang hasad adalah orang yang menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain yang sudah diberikan oleh Allah kepada orang lain tersebut. Maka seharusnya seorang muslim, ketika dia melihat ada orang lain mendapatkan nikmat, maka dia ikut berbahagia, ikut bertahniah, karena Allah berikan nikmat kepada saudaranya sama muslim. Dan dia harus meyakini bahwa nikmat yang Allah berikan untuk dia tidak akan berkurang dengan apa yang didapatkan oleh saudaranya. Bahkan dia berhusnudzan bahwa hadirnya nikmat kepada saudaranya itu menjadikan dia mendapatkan keberkahan dari nikmat tersebut. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, coba kita murajaah 6 pelajaran yang bisa dikeluarkan dari hadis Abdullah bin Umar. Siapa yang bisa membacakan? Pelajaran dari hadis Abdullah bin Umar tentang keutamaan umat Islam. Apa pelajaran yang pertama? Coba jawab Ustaz. Iya, silakan. Tafadhali. Bahwa umat terdahulu yang dimaksud adalah ahlul kitab. Ahsanti, luar biasa. Jadi umat yang terdahulu yang dimaksudkan adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kemudian pelajaran yang kedua? Jawab ya Ustaz. Silakan Bu, tafadhali. Ya, ahli kitab yang mendapat pahala adalah yang mengamalkan amalannya sampai meninggal dan kitabnya belum dihapus dan mendapatkan pahala 1 qiraat. Masya Allah, mumtaz, luar biasa. Ahlul kitab yang dimaksudkan adalah ahlul kitab yang mengamalkan kitab suci mereka. Mereka meninggal dunia dan kitab mereka belum dihapus dengan datangnya kitab-kitab yang setelahnya. Luar biasa. Baik, pelajaran yang ketiga.
Silakan. Ustaz, Silakan Bu. perintah untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Masya Allah, luar biasa. Perintah untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Dan seorang muslim dan muslimah tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran kecuali dia luangkan waktunya untuk belajar ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Kemudian yang keempat, silakan. Izin jawab, Ustadz. Silakan Bu. Ya, keutamaan umat Islam adalah yang amalannya sedikit, namun pelipat gandaan pahalanya besar. Masya Allah, luar biasa. Umat Islam diberikan keutamaan oleh Allah, amalan mereka sedikit tapi pelipat gandaannya besar. Dan ini mengingatkan kepada kita, jangan meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Jangan remehkan sedekah meskipun 2.000. Jangan remehkan wajah yang ceria ketika bertemu dengan saudara-saudara kita. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Masya Allah, silakan. Kemudian yang kelima, pelajaran yang kelima. Keadilan yaitu memberikan untuk semua meskipun tidak harus semuanya mendapatkan bagian yang sama. Masya Allah, luar biasa. Jadi adil adalah memberi untuk semuanya. Ketika kita memiliki anak, maka semua mendapatkan bagian mereka. Meskipun kakak yang dewasa tidak sama jatahnya dengan adiknya yang masih kecil. Barakallahu fikunna. Silakan yang terakhir. Pelajaran yang keenam. Allah memberikan karunia kepada hamba yang dikehendakinya. Iya, Masya Allah, mumtaz, luar biasa. Jazakumullah khairan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada para hambanya sekehendaknya. Sehingga tidak perlu seorang hamba bertanya, kenapa fulan lebih banyak hartanya daripada ana? Kenapa kendaraan fulan lebih bagus daripada ana? Itu jawabannya karena Allah memberikan karunia kepada hambanya sekehendaknya. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah mensyukurinya, dan kita yakin bahwa rizki kita tidak akan berkurang dengan rizki yang didapatkan oleh saudara-saudara kita. Tapi ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sesi pertama dari kajian kita. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan atas paparan ilmunya. Kepada akhwat yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu atau menuliskannya pada kolom chat. Silakan. Silakan Bu, kalau ada yang mau didiskusikan, mungkin sekalian menyebutkan kotanya ya, di mana tinggalnya supaya yang lain juga bisa mengenal. Ustaz, saya mau bertanya sedikit. Silakan Bu, tafadhali. Ya, saya Rahmawati dari Bekasi. Masya Allah, silakan Bu. Hanya penasaran nih kan hadisnya dari Abdullah bin Umar. Iya. Apakah Umar ini Umar bin Khattab atau bagaimana Ustaz? Ingin tahu lebih jauh gitu. Masya Allah. Siap, luar biasa. Pada pertanyaan dari saudari kita di Bekasi ya, dari ibu yang di Bekasi, apakah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang dimaksudkan adalah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Iya, jadi Abdullah bin Umar yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada beberapa anak-anak dari kalangan para sahabat yang mereka semuanya namanya Abdullah. Jadi yang anak-anak yang junior di kalangan para sahabat.
Ada 4 orang anak yang disebut dengan al-abadilah al-arba'ah. Anak-anak yang namanya semuanya Abdullah, dan itu jumlahnya 4 orang. Siapa mereka? Ini masih junior semuanya. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang biografinya tadi kita sampaikan, dan beliau adalah sahabat terbanyak kedua yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Amru bin Al-As, putranya Al-As, Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah bin Amru bin Al-As ini adalah sahabat yang pandai menulis. Bahkan dia punya catatan khusus tentang ayat-ayat Al-Quran yang dikumpulkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia sangat cerdas. Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair. Itu putranya Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang keempat adalah terlupakan, Masya Allah. Jadi ada satu lagi, ya, Al-Abadilah Al-Arba'ah. Adapun yang tidak masuk dalam Al-Abadilah Al-Arba'ah adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tidak masuk dalam Al-Abadilah Al-Arba'ah. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud ini bukan sahabat junior. Dia adalah sahabat yang ke-6 pertama masuk Islam. Dia masuk Islam melalui mukjizat yang dia lihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia masih mengembalakan domba. Ketika itu datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar meminta susu kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Rasulullah berdoa, kantung domba itu menjadi gemuk. Kemudian keluar susu yang sangat banyak. Setelah mereka minum dengan kenyang, maka kantung susu di domba itu kembali menjadi seperti semula. Setelah kejadian itu, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam dan dia belajar Islam. Dia pun direkomendasikan menjadi sahabat yang pertama kali dirujuk ilmu Al-Qur'annya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sehingga dia tidak masuk dalam jajaran sahabat-sahabat Al-Abadilah Al-Arba'ah karena dia sahabat senior dan beliau wafat di tahun 32 Hijriah di Madinah. Ya, jadi kembali dalam pertanyaan bahwa yang dimaksud dengan Abdullah bin Umar adalah Abdullah bin Umar putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, silakan yang lainnya. Silakan Ahwat bagi yang ingin bertanya secara langsung dengan Ustadz atau bisa menuliskannya pada kolom chat, silakan. Iya, ini alhamdulillah sudah teringat ya. Jadi Al-Abadilah Al-Arba'ah tadi ada 4 ya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian Abdullah bin Zubair, yang keempatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Abdullah bin Abbas adalah sahabat pakar tafsir yang beliau belajar Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Artinya ketika Rasulullah masih hidup, Abdullah bin Abbas tidak banyak mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau belajar dari pembesar para sahabat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat senior yang lainnya. Sehingga pada saatnya Abdullah bin Abbas ini dinobatkan menjadi sahabat pakar tafsir kedua setelah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wafat di Taif tahun 68 Hijriah. Dan ilmu Abdullah bin Abbas dalam masalah tafsir lebih dikenal di kalangan umat-umat atau generasi setelahnya daripada Abdullah bin Mas'ud. Di antara salah satu faktor penyebabnya karena Abdullah bin Mas'ud dia hidup di tengah-tengah sahabat senior sehingga ilmu tafsirnya tidak banyak dieksplor, sedangkan Abdullah bin Abbas hidup di tengah-tengah kalangan para tabi'in. Sehingga banyak yang belajar dari Abdullah bin Abbas, di antaranya adalah Sa'id bin Jubair, Mujahid dan para tabi'in yang lainnya, sehingga ilmu Abdullah bin Abbas ini banyak diambil dari orang-orang, banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang setelahnya. Yaitu adalah Al-Abadilah Al-Arba'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang lainnya. Ustaz mau tanya. Silakan Bu, tafadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aku dari warahmatullahi Jakarta. wabarakatuh. Masya Allah, dari Jakarta. Silakan Bu.
Itu yang tadi yang tentang ayat puasa itu kan, eh, itu kan mendapat satu kirat. Maksudnya mendapat satu kirat itu berapa ya? Maksudnya saya nggak kebayang gitu. Masya Gimana Allah. tuh? Siap, Masya Allah. Luar biasa. Syukran. Baik, barakallahu fikunna. Baik, pada pertanyaan yang sangat indah, yang sangat bagus dari Umahat yang ada di Jakarta ya, tentang bagaimana kaitan ayat puasa dengan hadis qirat tadi, tentang pahala umat Islam dilipat gandakan dua qirat. Yang pertama, akhwat fillah, rahimani wa rahimakunallah, bahwa hadis yang kita bacakan tadi, hadis Abdullah bin Umar, sifatnya umum. Umat Islam dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, amalan pahala mereka, pahala dari amalan mereka itu dilipat gandakan 2 kali lipatnya. Itu umum berlaku di semua ibadah mereka. Salatnya, puasanya, baca Qur'annya, sedekahnya, semuanya. Jadi pahala umat Islam berlipat 2 kali lipat dibandingkan umat-umat sebelumnya. Itu yang diinginkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tadi. Satu kira dimisalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti besarnya satu gunung Uhud. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-qiratu mithla Uhudin. Itu kirat adalah sebesar satu gunung Uhud. Jadi pahala yang sangat besar sekali. Maka kalau dalam ayat puasa dalam surat Al-Baqarah itu yang diinginkan orang-orang sebelum kalian yaitu Yahudi dan Nasrani, bahwa puasa ini sudah disyariatkan bagi Yahudi dan Nasrani sebelum disyariatkannya untuk umat Islam. Sedangkan pahala puasa umat Islam itu jauh lebih besar pahalanya dari umat-umat yang sebelumnya. Sebagaimana keumuman dalam hadis Abdullah bin Umar tadi. Berapa besarnya pahala puasa? Pahala puasa besarnya lebih dari 700 kali lipatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, Allah menyatakan fa innahu li wa ana ajzi bi, ketika menyebutkan tentang puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyebutkan 10 penjelasan para syurrah, para ulama-ulama pensyarah hadis tentang firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini adalah untukku puasa ini dan aku akan berikan pahala sendiri. Di antara penjelasan dari ulama-ulama syurrah, kalaulah pelipat gandaan pahala itu 10 sampai 700, maka puasa bisa lebih dari itu karena yang berikan pahala langsung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pahala puasa sangat besar sekali. Kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, maka puasa umat Islam pahala yang besar itu dilipat gandakan 2 kali lipat. Jadi lebih besar lagi pahalanya. Seperti itu penjelasan hubungan antara hadis Abdullah bin Umar dengan ayat puasa. Wallahu ta'ala a'lam. Tentu saya khairan Ustaz. Ya, kepada akhwat yang masih ingin bertanya silakan untuk present terlebih dahulu atau langsung buka mic atau bisa menuliskannya pada kolom chat, silakan. Jangan lupa diisi ya evaluasinya akhwati fillah di grup Telegram, di grup WhatsApp ya. Iya, silakan Bu, tafadhali. Mau Silakan. tanya lagi boleh nggak Ustaz? Silakan. Itu apa namanya? Banyak kejadian di kantor gitu ya Ustaz ya. Iya. Nah, saya juga baru menyadari juga kalau misalkan apa namanya tadi apa gitu, hasad masalah hasad itu misalkan gini, saya lihat mereka tuh puasanya bagus, soleh gitu ya, tapi dia tidak senang kalau anak buahnya tuh melebihi dari mereka gitu, Masya sehingga Allah. mereka itu menjatuhkan gitu. Iya. Menjatuhkan. Nah, itu menghadapi orang-orang yang seperti itu, misalkan saya dijatuhkan gitu ya Pak ya, waktu itu kan sempat gitu ya. Saya waktu itu belum punya ilmu nih, alhamdulillah dapat ilmu dari Ustadz. Masya Allah. Bagaimana untuk menyikapi supaya kita terjebak pada hasad mereka, supaya kita tuh lebih legowo, lebih yakin sama Allah gitu ya, kalau Allah itu tidak akan menzolimi gitu loh. Masya Allah. Walaupun jatuh apapun,
itu emang udah kehendak Allah gitu. Tapi saya mohon arahannya gimana supaya untuk memperkuat keyakinan itu gitu Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, luar biasa pertanyaan dari umat kita. Baik, yang pertama, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim dan muslimah harus berhati-hati dengan penyakit hasad ini. Karena hasad inilah penyakit yang pertama kali menjangkiti manusia yang pertama kali Allah ciptakan, yaitu putranya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Hasad ini pula yang dulu pertama kali muncul dosanya di kalangan para penghuni langit, yaitu iblis. Yang mana iblis ini asalnya adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia hasad kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka dia pun menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam karena kesombongannya. Demikian pula ketika anaknya Nabi Adam itu, saat Nabi Adam menikahkan putra-putrinya dengan aturan yang berlaku saat itu, salah satu di antara mereka hasad kepada saudaranya. Kenapa dia mendapatkan yang itu dan aku tidak mendapatkannya? Sehingga sampailah terjadilah pembunuhan pertama kali di muka bumi ini oleh salah satu putra Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Demikian pula hasad itu terjadi pada generasi-generasi setelahnya. Dan hasad ini sangat berbahaya. Seorang yang asalnya berada dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang baik, ketika dihasati maka dia bisa jatuh sakit, bahkan bisa jatuh miskin. Karena hasad yang ada dalam diri seseorang. Maka seorang muslim harus berhati-hati dengan sifat hasad ini. Hasad biasanya muncul ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia pada orang yang lebih rendah secara level, tapi dia mendapatkan lebih banyak daripada kita, sehingga muncul rasa iri, mendapatkan lebih banyak dari apa yang kita dapatkan. Kembali lagi dalam pertanyaan, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dan muslimah ketika melihat saudara kita mendapatkan nikmat? Maka sikap yang pertama, kita harus yakin bahwa rizki kita telah Allah tentukan. Rizki yang Allah tentukan untuk kita tidak akan pernah meleset dan berpindah kepada orang lain, sehingga tidak ada gunanya kita hasad kepada dia. Dia mendapatkan nikmat itu dan kita mendapatkan nikmat ini. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengingatkan dalam hadisnya, bila mengatakan, la yu'minu abdun hatta yu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Tidaklah beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Sampai dia meyakini bahwa yang menimpanya tidak akan meleset darinya dan yang meleset darinya tidak akan pernah menimpanya. Ketika nikmat itu untuk orang lain, maka tidak akan pernah sampai kepada dirinya. Demikian pula nikmat yang Allah tentukan untuk dirinya tidak akan berpindah kepada orang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika ada orang yang hasad kepada kita ya, kepada seorang muslim dan muslimah. Langkah yang pertama adalah langkah preventif. Seorang muslim dan muslimah jangan memamerkan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Karena tidak semua orang suka kita mendapatkan kenikmatan. Tidak semua orang senang kita mendapatkan kebahagiaan. Maka jangan dipamerkan kepada semua orang. Tunjukkan nikmat itu kepada orang-orang yang merasa membutuhkan informasi itu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat-nikmat Rabbmu maka beritahukanlah. Memberitahukan nikmat di sini bukan untuk memamerkan, tapi untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus diletakkan kepada posisi yang tepat. Misalnya seorang anak, dia mendapatkan kenikmatan, dia ingin orang tuanya bahagia, maka disampaikan berita itu kepada kedua orang tuanya dan tidak perlu disampaikan kepada seluruh manusia yang ada. Kemudian langkah kuratif ketika sudah terjadi hasad, maka kembali lagi kita harus yakin bahwasanya apa yang terjadi itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang yang hasad kepada seseorang ya, kemudian dia jatuh miskin, dia menjadi turun ya kondisinya, maka dia harus yakin semua ini sudah Allah tetapkan, tidak akan pernah meleset. Dan seorang muslim dan muslimah tidak perlu bersedih dengan kejadian itu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hadid, setelah Allah menyebutkan tentang takdir, Allah menyatakan likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Allah ceritakan tentang masalah takdir itu agar kalian tidak terlalu bangga dengan apa yang kalian dapatkan dalam kesuksesan dan agar kalian tidak bersedih terhadap apa yang hilang dari kalian. Jadi ketika ada orang hasad kemudian
nikmat itu berpindah dari seseorang, maka tetap dia harus optimis bahwa ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bersabar dan insya Allah akan berikan ganti dengan yang lebih baik. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustadz, izin membacakan pertanyaan yang masuk melalui chat ya Ustadz. Silakan, tafadhali. Dari Emil Kediri. Bismillah, Ustadz izin bertanya, apakah diperbolehkan jika kita hasad mengenai hidayah yang diberikan Allah kepada saudara kita? Bukankah hidayah adalah hak Allah? Jika kita sering bertanya kenapa bukan kita yang mendapatkan hidayah itu, apakah itu termasuk hasad? Jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus dari Kediri ya. Baik, tentang masalah orang mendapatkan hidayah ya. Apakah kita boleh hasad di situ? Yang pertama, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fa innaka la tahdi ala man ahbabta wa innallaha, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Hidayah Islam dan sunnah ini adalah hidayah yang sangat luar biasa. Dengan hidayah Islam, seorang akan diberikan hak untuk bisa masuk ke dalam surga apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di tangannya. Kata beliau, tidaklah mendengar tentang aku diutus menjadi seorang rasul di kalangan orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kemudian mereka tidak mau beriman kepada agama Islam yang aku bawa. Kemudian kata beliau, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka akan menjadi penghuni neraka jahanam. Maka hidayah Islam merupakan hidayah yang mahal, yang kalaulah dahulu Fir'aun dan Qarun itu, pemilik kekuasaan dan harta yang banyak, tahu fungsi hidayah Islam di dunia atau bahkan di akhirat, niscaya mereka akan serahkan kekuasaan dan hartanya untuk mendapatkannya. Karena dengan itu mereka bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mendapatkan hidayah? Yang pertama, kita harus senang dengan saudara kita yang mendapatkan petunjuk. Karena semakin banyak saudara-saudara kita di muka bumi ini. Yang kata Nabi SAW, penghuni surga, nanti pada hari kiamat setengahnya adalah umat Muhammad SAW. Meskipun demikian, jumlah yang mayoritas di surga itu, jika dibandingkan dengan mayoritas manusia, maka seperti sehelai bulu hitam di tengah-tengah sapi jantan yang berwarna putih, atau sehelai rambut yang putih yang berada di sapi jantan yang berwarna hitam. Maka dengan adanya hidayah itu kita perlu senang dengan saudara-saudara kita yang mendapatkan hidayah. Kemudian yang berikutnya, bolehkah kita hasad dengan hidayah tersebut? Kalau hasad tidak diperbolehkan, akhwati fillah. Yang boleh adalah ghibtah. Ghibtah adalah seorang ingin mendapatkan seperti yang diinginkan orang lain, dan dia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain tersebut. Ini namanya ghibtah. Sedangkan hasad, dia ingin mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang lain, dan orang lain kehilangan nikmat tersebut. Jadi hanya dia yang mendapatkan, orang lain tidak. Di antara ghibtah yang diperbolehkan adalah ghibtah di dalam urusan-urusan kebaikan. Saat melihat ada orang yang bersedekah lebih banyak, maka dia ingin bersedekah lebih banyak, dengan tidak menginginkan orang yang bersedekah tersebut berhenti dari sedekahnya. Demikian pula ketika seorang mendapatkan hidayah yang lebih banyak, maka kita ingin mendapatkan yang lebih banyak dengan tidak mengharapkan hidayah dia hilang dari dirinya. Dan ingat akhwati fillah, bahwa hidayah itu perlu dicari dengan usaha yang sangat keras. Kita tentu masih ingat kisahnya Salman Al-Farisi, seorang yang besar di kalangan pemeluk agama Majusi, yang dia asalnya belajar dengan pendeta Nasrani, kemudian berpindah dari satu pendeta ke pendeta yang lainnya, sampai pendeta yang kelima yang terakhir, dan dia dijual sebagai seorang budak di Madinah. Lalu akhirnya dia bertemu dengan Rasulullah SAW, karena dia mengenali 3 tanda Rasulullah SAW. Yang diantara tandanya adalah Rasulullah itu menerima hadiah dan tidak menerima sedekah, dan diantara 2 pundak beliau ada belikat tanda, ada tanda-tanda kenabian. Salman Al-Farisi, sahabat yang asalnya dari Persia, bukan dari orang-orang Arab. Dia jauh-jauh datang dari Persia sampai ke Madinah dengan perjalanan yang sangat panjang
untuk bisa meluk agama Islam. Demikian pula seharusnya seorang muslim dan muslimah ketika dia ingin mendapatkan hidayah sunnah, maka dia harus berjuang, dia harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan bukakan jalan-jalan kami. Sehingga tidak boleh hasad kepada nikmat atau hidayah yang diberikan oleh Allah kepada seorang. Yang boleh adalah ghibthah. Kita ingin mendapatkan nikmat tersebut dengan tidak mengharapkan hilangnya nikmat tersebut dari saudara-saudari kita. Wallahu ta'ala a'lam. Masih bisa bertanya, Ustaz? Silakan, masih ada waktu 2 menit. Ya, silakan Ahmad. Bagi yang masih ingin bertanya, dipersilakan bisa raise hand atau menuliskannya pada kolom chat. Ada yang bertanya, Ustaz. Apakah ada post-testnya, Ustaz? Oh, Masya Allah, untuk grup kita ya, grup Hadis Qudsi Muslimah ya. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa dari peserta kita. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, bahwa kita membuat grup Hadis Qudsi Muslimah ini untuk ikut andil ya, upaya ikut andil dalam tarbiyah, mengajarkan hadis-hadis Nabi kepada umat Islam, khususnya kepada kalangan para akhwat, kepada kalangan para muslimah dan ummahatnya. Karena hadis qudsi kita melihat hadisnya itu ringkas ya, kemudian dia banyak faedah-faedahnya, dan beberapa itu perlu penjelasan, sehingga perlu ada kajian atau pendalaman khusus tentang hadis qudsi. Kemudian penekanan hadis qudsi ini dia pada tazkiyatun nufus, kepada perbaikan akhlak. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan hidayah di atas Islam dan sunnah, maka sekarang kita perbaiki akhlak-akhlak kita, muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah, dan interaksi kita kepada sama manusia. Dan untuk mengukur itu, maka tim dari kita sudah membuat biasanya ada EAP ya, evaluasi akhir pembahasan, yang silakan yang belum mengisi segera diisi karena akan segera ditutup, dan insya Allah besok akan diumumkan hasilnya, dan itu akan ada di pembahasan berikutnya. Nanti ketika hadis qudsi kedua sudah selesai pembahasannya, yang sekitar 2 pekan biasanya, maka akan muncul nilai kedua, nilai ketiga, sampai nilai yang ke-10. Insya Allah kita akan ambil rata-ratanya, sehingga muncul siapa yang juhud, yang bersungguh-sungguh, dan siapa yang perlu meningkatkan motivasinya. Jadi insya Allah ada kalau post-testnya, kalau pre-testnya atau ya sebelumnya tidak ada. Kalau post-test insya Allah ada di akhir pembahasan. Silakan diikuti yang ada di grup WA itu. Allahu ta'ala a'lam. Ya, sudah cukup akhwati fillah? Ustaz, cukup insya Allah. Bisa diberikan kesimpulan mungkin Ustaz sekalian ditutup. Baik, Masya Allah. Ustaz Afwan. Baik, barakallahu fikunna. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini kajian perdana kita yang bisa kita selenggarakan untuk mendalami hadis qudsi, hadis yang pertama tentang keutamaan umat Islam. Kita berharap dengan kajian ini kita bisa semakin paham tema, materi yang disampaikan dalam grup yang sudah ada, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan, dan itu semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin memuliakan akhlak kita. Kita juga berharap semoga duduknya kita di majelis ilmu secara online ini dan grup-grup yang ada menambah pahala kebaikan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Akhirnya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita mohon semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa menapaki jalan-jalan kebaikan yang akan mengantarkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.